terpana, pana, pana, hatiku terpana, pana, pana, hatiku terpana. Apabila sakitku datang, gelisah mulai menyerang, rindu makin terasa padanya. Apabila sakitku datang, gelisah mulai menyerang, rindu makin terasa padanya. Pana, pana, hatiku terpana. Pana, pana, panahnya asmara. Cintaku, cintaku, cinta padanya. Cintaku, cintaku, cinta oh ngebet. Cintaku, cintaku, cinta padanya. Pada. Apabila sakitku datang, gelisah mulai menyerang, rindu makin terasa padanya. Apabila sakitku datang, gelisah mulai menyerang, rindu makin terasa padanya. Pana, pana, hatiku terpana. Pana, pana, panahnya asmara. Pana, pana, hatiku terpana. Pan pana, 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 pan pana. Kalau sudah bertemu, ser, ser, hilang rasa gelisah, ser, ser, hati jadi gairah, ser, ser, gairah jatuh cinta, ser, ser. Cintaku, cintaku, cinta oh ngebet. Cintaku, cintaku, cinta padanya. Cintaku, cintaku, cinta oh ngebet. Cintaku, cintaku, cinta padanya. Pana, pana, hatiku terpana. Pana, pana, panahnya asmara. Nih ambil. Ngapain lo ngeliatin gue? Enggak, Enggak apa, lo barusan ngeliatin gue kan? enggak kok. Jangan bohong lo ya. Wajar lo. Enggak kok. Saya minta maaf. Maaf, maaf. Enak aja lo ngomong. Orang nggak mau diajak berantem kok ditantangin gimana sih? Dia ngeliatin aku dengan tatapan menghina. Mentang-mentang orang kaya lo ya. Enggak kok. Enggak. Saya minta maaf.
Ih, orang nggak mau berantem masih ditantangin, bego ya? Banci kok. Bukan dia yang banci, lo yang gila, tahu? Rosa, tunggu. Rosa, tunggu. Ih, Ada yang mau aku omongin. aku lagi nggak mau ngomong sama lo. Pulang yuk. Enak aja lo ngomong. Saya nggak bisa berkelahi. Jangan. Minggir. Ayo. Kamu lucu. Aneh. Mobil papa? Emang gak ke kantor? Kamu gak usah bohong ya. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu bertemu dengan laki-laki itu. Masih mau ingkar? Oh, jadi selama ini kamu mata-matai aku ya? Baguslah kalau kamu sudah tahu semua. Hei, kamu itu selingkuh. Kamu bilang bagus. Ibu macam apa sih kamu? Jangan sembarangan ya. Aku ketemu Mas Andi itu cuma ngobrol. Gak lebih dari itu. Itu namanya selingkuh. Aku tidak terima. Aku sakit hati. Ya udah kalau kamu gak terima, ceraikan aku. Dari kemarin-kemarin kan aku sudah bilang, ceraikan aku. Saya tidak keberatan cerai sama kamu. Saya hanya kasihan sama anak-anak. Ya kalau kamu mau, kamu jelaskan sama mereka. Kenapa harus aku? Kamu kan bapak mereka. Ya kamu aja yang jelasin. Enak aja. Hei, yang minta cerai kamu. Yang ngotot mau cerai kamu. Kamu memang memenang sendiri ya? Kamu... Apa? Hah? Kenapa diam? Hah? Ngomong! Kenapa mama sama papa jadi kayak gini? Kalau mereka cerai, terus kami bertiga gimana dong? Hari itu bilang cuma mau memeriksakan penyakit Aldo. Kok tiba-tiba memutuskan untuk pindah tinggal di Jakarta? Pak, fasilitas rumah sakit di sini lebih baik daripada di Riau. Ada adik Sony juga. Papa kan tahu Aldo pengen jadi sarjana, tapi akhir-akhir ini dia sering kambuh, Pak. Dia butuh perawatan rumah sakit yang jauh lebih baik. Tapi masa rumah tangga kita jadi terpisah begini? Saya tinggal di Dumai. Kalian tinggal di Jakarta. Gimana sih? Pak, demi Aldo, Pak. Kasihan dia. Kan 1 minggu 2 minggu sekali Papa bisa ke Jakarta. Atau nanti Mama bisa ke Dumai. Ya kan, Pak? Halah, malah tambah ribet dan ngabisin biaya. Aldo kan mengidap penyakit itu dari kecil. Mau diapain lagi? Hah? Dokter kan juga sudah bilang, dia tidak akan mungkin berumur panjang. Papa ngomong kayak gitu, kayak gak sayang sama anak aja. Itu kan kenyataan. Orang menderita penyakit hemofilia jarang yang berumur panjang. Percuma menghabiskan uang untuk mengobati dia. Jadi Papa keberatan untuk membayar biaya pengobatan Aldo. Gak apa-apa, Pak. Kalau Aldo tahu, dia pasti hancur hatinya. Papa kandungnya sudah tidak mau merawat dia lagi. Tapi tidak dengan saya, Pak. Aldo itu anak saya. Darah daging saya. Saya akan lakukan apapun. Apapun untuk kesembuhan dia. Pak, Papa nggak nunggu Sarah sama Aldo? Pesawat saya take off 1 jam lagi. Mam. Halo sayang, aduh anak mama baru pulang. Ayo duduk, pasti capek deh. Gimana hari pertama di kampus? Biasa aja, Mam. Kok biasa aja? Dapat cewek baru nggak?
Mama ini emang gampang cari cewek baru. Kayak beli baju di pasar aja. Anak mama pasti gampang dapat cewek baru. Mah, katanya papa ada tugas ke Jakarta. Belum datang ya? Papamu sudah berangkat dari tadi. Apa? Kok nggak nungguin Sarah pulang sih? Kok papa tega sih? Non Rosa. Non, ada Den Miko mau ketemu, Non. Non, di luar ada Den Miko, Non. Aduh, saya lagi nggak bisa, Bi. Bilang aja saya nggak bisa. Iya, Non, ya. Habis. Wajah gadis itu cantik dan lembut, tapi kelihatannya sangat tegas dan berwibawa. Hanya kau permaisuriku, hanya kau teman hidupku, yang tak Aku kambuh lagi. Mama, aku kambuh lagi, Ma. Aku kambuh lagi, Ma. Siapin mobil, cepat, kita mau ke rumah sakit, cepat. Capek deh. Ayo nak. Rosa, kamu mestinya dirawat di rumah sakit. Gak apa-apa, Dok. Saya minum obat dokter aja yang kemarin-kemarin. Takutnya ada apa-apa sama usus dan lambung kamu. Obat penahan sakit ini juga lama-lama nggak efisien. Rosa gak apa-apa kok, Dok. Bener deh. Ini resep. Oh iya, yaudah. Makasih ya, Dok. Iya. Ku rasa diriku jatuh cinta. Siapa, Dok? Kamu kenal? Anak kampus, Ma. Tadi siang dia nolongin Aldo. Kelihatannya dia sakit parah. Tapi sakit apa ya? Tadi siang kelihatannya sehat-sehat aja. Saya senang sekali adik Sony masih praktek di sini. Jadi nanti kalau ada apa-apa sama Aldo, paling tidak bisa minta tolong sama rekan sejawat di Sony. Mbak tenang aja. Nanti kalau ada apa-apa, Mbak tinggal telepon saya. Kalau Aldo sudah selesai transfusinya, Aldo bisa langsung segera pulang. Ya, makasih adik Sony ya. Ya, Mbak. Makasih. Rosa, mestinya kamu dirawat di rumah sakit, biar diperiksa lebih teliti. Takutnya ada sesuatu yang berbahaya di lambung atau usus kamu. Obat penahan sakit ini juga lama-lama gak efisien. Mama sama Papa sekarang hubungannya lagi terancam. Terus
Terus gimana caranya Rosa mesti bilang kalau Rosa sekarang sedang sakit? Ya udah, Rosa harus tahan penyakit ini sendiri. Wah, obatnya banyak banget. Non sakit apa kata dokter? Enggak ada yang sakit apa-apa. Dia kemana, Bi? Belum pulang. Kalau Mbak Gita? Belum juga. Tapi Non, temen Non yang tadi siang datang lagi. Miko? Ngapain lagi sih? Obat apa ini ya? Ada apa lagi sih? Kamu gak suka aku kesini? Tadi siang gak mau keluar. Sekarang malah nanya ada apa? Kan udah gue bilang, gue lagi gak enak badan. Masalah gak enak, aku lebih gak enak lagi. Barusan aku berkelahi dengan papaku. Lo tuh mesti bisa mendarin emosi lu sendiri dong, Mik. Hah? Kenapa sih akhir-akhir ini lo sering banget marah-marah? Hah? Kenapa lo berubah kayak gitu? Yang berubah itu aku atau kamu? Kamu yang terus menghindari aku. Aku tahu, gara-gara kasus papaku kan? Kasus? Kasus apa? Rosa, kamu jangan pura-pura nggak tahu. Gara-gara perusahaan papaku bangkrut, semua orang menjauhi aku. Dan termasuk kamu kan? Gue bener-bener gak tahu. Bohong. Terus kenapa kamu menjauhi aku? Gue juga punya persoalan pribadi yang gak mungkin gue ceritain sama orang lain. Persoalan apa? Termasuk aku? Iya, termasuk sama lo. Terus kamu anggap apa aku selama ini? Kamu anggap apa aku selama ini? Aku kira kedekatan kita selama ini. Stop, Mik. Gue lagi gak mau ngomong sama lo. Gue lagi gak enak badan. Dan sekarang, tolong lo pulang. Please. Kamu memang sekarang lain. Kamu aneh dan sombong. Mentang-mentang aku sekarang miskin, ha? Aku miskin. Miko, dengerin ya. Gue gak pernah ngeliat orang dari kaya atau miskin. Baik dia lagi jaya atau bangkrut. Tapi tolong dong lo ngertiin orang, Mik. Bukan cuma lo doang yang punya masalah. Orang lain juga punya masalah. Kamu sekarang memang berubah. Brengsek. Hei. Maaf kemarin di rumah sakit. Saya nggak nyapa kamu. Karena saya nggak tahu nama kamu siapa. Nggak apa-apa, aku juga gitu kok. Oh ya, kenalin nama saya. Aldo. Rosa. Saya mahasiswa baru di sini. Jadi saya belum kenal banyak orang. Oh ya, saya mau ngucapin terima kasih sama kamu. Karena waktu itu kamu sudah nolong saya waktu saya mau dipukul sama orang. Bisa aja lagi, sama-sama. Oh, jadi orang ini penyebabnya. Jadi banci ini yang membuat kamu menjauh dari aku. Miko, kamu tuh ngomong apaan sih? Kita tuh baru aja kenalan, tau nggak? Alasan kamu. Rosa benar, saya mahasiswa baru di sini. Gak usah berdalih kamu. Kamu kemarin dibela Rosa. Sekarang kalian kelihatan akrab. Kalau kamu nggak bisa diajak ngomong baik-baik, setidaknya kamu belajar percaya sama orang, tahu? Alah, kamu pintar berdalih sekarang. Dasar cewek. Jadi lo nentang gue sekarang? Jangan, saya nggak boleh berkelahi, tapi saya nggak suka kalau ngeliat laki-laki mukul perempuan. Banyak alasan lo. Miko, kamu tuh bener keterlaluan ya. Mulai sekarang, kamu jangan mengurus urusanku lagi. Dan aku nggak mau kenal lagi sama kamu. Rosa. Aduh, kamu nggak apa-apa? Mana yang sakit? Ya ampun, kok parah banget. Apa yang bisa saya bantu? Handphone saya cepat ambil. Handphone di mana? Di tas. Ini, cepat. Halo, Pak Wardi. Cepat sini, Pak Wardi. Jemput saya. Tangan saya kena benturan. Cepat ya, Pak. Loh, kenapa sih, Kak? Ayo, bawa. Ayo, cepat. Hati-hati.
Sini, sini. Sani bilang ini harus dikompres terus, sayang. Tapi kalau bengkaknya nggak hilang 2-3 jam, kita harus ke rumah sakit, ya. Untung tadi Aldo ditolongin Rosa, Ma. Kalau nggak pukulannya bisa lebih banyak. Aduh sayang, tapi kamu bahaya. Bahaya, nak. Lagian, badan nggak bisa kena benturan pakai berantem. Hemofilia adalah penyakit kelainan darah, di mana produksi darah terhambat dan tidak memiliki zat pembeku. Sehingga penderita sering mengalami pendarahan dan harus sering ditransfusi darah. Ciri-cirinya, sering mengalami memar dan pendarahan spontan, terutama pada otot dan sendi-sendi tanpa sebab yang jelas. Penderita hemofilia tidak boleh kena benturan atau terluka, karena bisa mengakibatkan pendarahan yang hebat dan lama. Penderita hemofilia harus menjalani pengobatan seumur hidup, dan sewaktu-waktu bisa menimbulkan kematian bila terlambat mendapat penanganan. Apa Aldo kena penyakit hemofilia? Kasian banget dia. Kasihan orang seperti Aldo itu. Seumur hidup dia tidak pernah ikut berolahraga karena takut badannya kena benturan. Kalau kena benturan, dia akan membiru, bengkak, dan susah sembuh. Bahkan bisa terjadi pembekuan darah. Kasihan si Aldo. Kan waktu itu aku pernah bilang, ya nggak sih? Iya, kan? Iya. Lihat deh. Mengapa diriku ini selalu memikirkanmu? Mengapa diriku ini selalu memikirkanmu? Ku tak tahu kenapa aku begini. Tapi yang lebih kasihan, sering tiba-tiba mengalami pendarahan dalam dan harus ditransfusi darah dan obat anti hemofilia. Dan itu berlangsung seumur hidup tanpa ada jaminan akan berumur panjang. Gila, dia seling sama lo. Lo pakai toilet apaan sih? Kok lo diem aja? Enggak apa-apa. Yuk. Rosa, saya mau ngucapin terima kasih sama kamu. Kamu udah 2 kali nolongin saya. Gak apa-apa kok. Oh ya, ini waktu itu buku kamu ketinggalan, itu aku bawa. Oh iya, makasih. Ya. Oh iya, saya kan di Jakarta belum punya teman siapa-siapa. Jadi boleh kan saya ngajak kamu jalan atau sekedar bertamu di rumah kamu? Ya ngobrol-ngobrol lah. Gimana? Boleh, tapi izin dulu ya. Oke, makasih ya. Oh ya, mau bareng? Benar, tapi nggak usah lah. Ya udah kalau gitu aku duluan ya. Oke. Saya menanti. Ya. Dah, hati-hati ya. Aldo buruan dong. Oh ya, itu adik saya. Oh ya, dah. Berdosakah bila aku Dah. mengapa aku begini? Masih mau bohong kamu? Kamu bilang gak ada hubungan apa-apa dengannya. Buktinya kalian sangat mesra. Mesra apanya sih? Gue cuma ngobrol doang. Alah, gak usah berdalih kamu. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Terserah lo mau ngomong apa. Gue nggak tahu mau ngomong apa lagi. Ngomong apa? Kamu menjauhi aku karena dia kan? Teganya kamu, Rosa. Kamu tahu
Aku sangat mencintai kamu. Tapi tiba-tiba aja kamu berubah. Karena kamu ketemu orang kaya itu kan? Teman-teman sekarang aku miskin, ha? Lo tuh jangan ngomong sembarangan. Kalau mau tahu, lo harus siap mental. Tapi gue nggak mungkin ngomong di sini. Ayo. Ayo, mau tahu nggak sih? Ayo. Hah? Tumor? Iya. Kemungkinan kanker. Dan gue sampai sekarang nggak berani ke rumah sakit buat mastiin. Jadinya gue berobat diem-diem. Kenapa, Rosa? Karena gue nggak mau orang lain tahu. Dan gue nggak mau nambah beban orang lain. Kok gitu sih? Gue nggak mau nambah persoalan untuk orang lain. Karena sekarang orang tua gue lagi mau cerai. Hah? Sekarang lo ngerti kan? Gue tahu lo juga lagi stres. Maka itu gue nggak mau ngelibatin lo. Tapi aku cinta sama kamu. Mestinya kamu cerita sama aku. Nggak mungkin, Mik. Lo menghadapi perubahan orang tua lo aja lo nggak siap. Suatu saat sakit gue pasti akan ketahuan juga. Dan mungkin penyakit gue akan jadi stadium 3 atau ke stadium 4. Kulit gue akan keriput, tubuh gue akan kurus, dan lama-kelamaan gue akan mati, Mik. Gue gak mau lo terlibat dalam hal ini. Mulai sekarang lo harus lupain gue, Mik. Lo gak akan kuat berdampingan dengan gue. Lo harus cari perempuan lain yang lebih baik dari gue. Tunggu, Rosa. Kamu mau kemana? Rosa! Rosa! Pak, tolong, Pak! Rosa! Dia ingin menjadikan aku temannya. Kasihan. Barangkali seorang teman sangat berarti bagi orang seperti dia. Kamu benar-benar kurang ngajar ya? Apa sih maksud kamu nunda-nunda? Bilang ke anak-anak, kalau kita mau cerai, sekarang. Kalau kamu udah bilang, aku bisa bebas pergi dari rumah ini. Kamu mau selingkuh, kamu mau cek ini tuh urusan kamu, bukan urusan aku. Hei! Kamu mau kemana? Kita selesaikan urusan ini sekarang. Selesaikan apa? Kamu udah gila, tahu kamu? Kamu yang gila. Hei! Kembali! Mbak, kayaknya kita perlu ngobrol soal mama sama papa deh. Ngobrol apa? Emangnya selama ini Mbak nggak tahu kalau mereka tuh berantem terus? Ya itu urusan mereka lah. Iya Mbak, tapi kan mereka berantem, mereka Gua tuh... mau pergi dulu ya. Mbak, kenapa sih Mbak bisa-bisanya nggak peduli sama sekali? Mereka mau cerai, Mbak. Denger ya Rosa. Mereka mau cerai, itu urusan mereka. Kita nggak berhak ikut campur. Kita bisa apa? Yang penting Mbak bisa dapat uang jajan tiap hari dan bisa bebas pacaran, iya kan? ngapain sih lu ngurusin urusan orang? Mendingan lu urus aja diri lu sendiri. Keluar dari kamar ini. Non mau sarapan, Non? Papa udah jalan, Bi? Belum, masih ada di kamar. Non kita yang sudah berangkat dijemput pacarnya. Mama udah pergi juga? Dari semalam belum pulang. Kalau Theo, Bi? Masih di kamar. Oh ya. Theo, kamu masih tidur? Nggak kuliah? Theo?
Lagi nggak enak badan, Mbak. Ya udah, kalau gitu kita ke dokter yuk. Nggak usah. Tiduran aja, ntar juga sembuh. Ya udah kalau gitu kamu cepat sembuh ya. Mbak berangkat dulu ya. Iya. Mbak Rosa. Hati-hati ya jalan. Kamu juga hati-hati ya. Iya. Bu, Bapak masih ada, Bi? Masih ada di kamar? Kita udah berangkat? Kita udah berangkat. Rosa? Sudah, barusan aja. Kalau Theo? Theo masih... Suara apa tuh? Theo, kamu udah gila ya? Diam! Ini Mama! Diam! Keluar! Theo, kamu sudah Diam! gila ya? Keluar! Theo, apa-apaan sih? Keluar! 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 Theo, apa yang kamu lakukan ini, ha? Diam! Diam! Kamu juga orang tua egois! Kamu jangan kurang ajar. Ini papa kamu, tahu, ha? Keluar! Keluar! Diam kamu! Keluar! 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 Aku ini papa kamu. Keluar! Theo, ini papa kamu. Diam! Keluar! Keluar! Ya! Theo, kamu kenapa sih, Theo? Kamu kenapa? Ma, apa yang terjadi di atas sana, ha? Kok nanya aku? Kamu kan ada di rumah. Ma, jangan nyalahin aku cuma tanya Theo itu kenapa. Mana aku tahu. Aku datang jaga kamu. Theo. Theo, apa-apaan ini? Theo, jangan, Theo sayang. Jangan, nak. Theo! Theo, kau keterlaluan! Theo! Kalian berdua orang tua egois! Kalian sibuk dengan urusan kalian berdua! Sibuk mau bercerai! Kalian tidak pernah tahu apa yang terjadi pada Mbak Gita! Kalian tidak pernah tahu penderitaannya Mbak Rosa! Kalian tidak pernah memikirkan kami bertiga! Theo! Pergi kalian! Dengarkan! Theo! Aku bilang pergi! Pergi! Ah! Ah! Giliran Aldo aja. Ceweknya ikut-ikut diurusin. Sekalian aja mati ikut pilihan kubur. Rosa, ini mamaku. Mau kenal sama kamu? Rosa, Tante mau ngucapin terima kasih karena Rosa selalu bantu Aldo. Ya, Rosa nggak bantu apa-apa kok, Tante. jangan begitu. Sekecil apapun bantuanmu sangat berarti untuk Aldo. Mama, Rosa kan mau kuliah. Kalau mau ngobrol banyak, kapan-kapan aja, Ma. Iya, makasih ya Rosa ya. Iya, Tante. Mari. Iya, Ya udah, Ma. Aldo kuliah dulu ya. iya. Hati-hati, Ma ya. Sayang, sampai Iya. nanti ya. Dah. Saya pengen ngomong sesuatu sama kamu. Kamu mau ngomong apa? Kamu takut darah? Kamu pernah dengar nggak penyakit hemofilia? Pernah baca sih sedikit. Berarti sedikit banyak kamu sudah tahu tentang penyakit itu. Aku penderita penyakit hemofilia. Kamu ingat nggak waktu aku dipukul sama Miko? Sebetulnya badanku nggak boleh kena benturan. Dan itu sebabnya aku nggak pernah ikut olahraga kan? Tapi
Kenapa kamu mau cerita masalah ini sama aku? Saya senang dan ingin berteman sama kamu. Dan saya nggak mau ada yang disembunyikan dari kamu. Tapi kamu nggak takut kan berteman dengan saya gara-gara penyakit itu? Ya enggak lah. Kalau kamu ingin tahu banyak tentang penyakit hemofilia, ini diari saya. Di sini banyak kejadian dan apa saja yang saya rasakan. Mau baca? Saya nggak perlu buku ini. Kalau ada yang ingin saya ketahui, saya kan bisa tanya sama kamu. Gila, Rosa deket beneran sama si ganteng itu. My God. Saya senang dan ingin berteman sama kamu. Saya nggak ingin ada yang disembunyikan dari kamu. Tapi kamu nggak takut kan berteman dengan saya gara-gara penyakit itu? Bibi, aduh, kok jadi pecah kayak gini? Sama Den Teo, Non. Diapain sama Teo? Den Teo ngamuk, tadi ditembakin sama senapan. Terus, sekarang Teonya mana? Pergi. Mama sama Papa? Pergi juga. Halo, Halo? ini rumahnya Pak Dimas. Pak Dimasnya lagi nggak ada tuh. Ibu Santinya? Ibu Santinya juga lagi keluar. Ini dengan siapa ya? Ini dari universitasnya Theo. Teo, ada apa Pak? Ini saya kakaknya. Theonya kena musibah. Musibah? Teo kenapa Pak? Dia jatuh di kamar mandi. Teo jatuh. Iya. Tolong cepat kemari ya. Iya Pak. Ya ampun Teo. Bibi. Iya, Non. Sini Bi, sini. Cepat sini. Ada apa, Non? Teo katanya jatuh di kampus. Sekarang di rumah sakit. Bibi tolong telepon Mama sama Papa ya. Iya. Halo? Teo, Rosa, kenapa kayak gini Teo? Ini nggak mungkin. Teo. Teo, maafin Mbak Teo. Mbak yang gak sadar kalau kamu berubah tadi pagi. Seharusnya Mbak sadar. Seharusnya Mbak sadar. Kamu bilang hati-hati sama Mbak. Itu kata yang terakhir buat Mbak Teo. Teo, kamu jangan tinggalin Mbak Teo. Teo, kenapa kamu melakukan ini semua? Sejak kapan kamu kenal barang haram itu, Teo? Kenapa kamu gak cerita sama Mbak, Teo? Kenapa? Kenapa kamu gak cerita sama Mbak, Teo? Kenapa? Kenapa, Teo? Rosa, sudah. Sayang. Sabar. Sudah ya. Teo, jangan sama Mbak, Teo, jangan. Sudah. Aku sayang banget sama Teo. Iya, Kenapa dia Rosa, ninggalin tenang, aku? sabar, Rosa. Aku sayang banget sama Teo. Rosa, sudah Rosa. Rosa. Aduh. Teo. Teo, kenapa kamu tinggalin Mbak, Teo? Rosa, sudah. Kita pulang. Sejak nenek meninggal, Papa dan Mama ribut terus. Terakhir, saya dengar mereka mau cerai. Mereka orang tua yang egois. Mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Mereka nggak peduli pada kami bertiga. Padahal Mbak Gita, pacarannya sudah berlebihan dan kelewatan. Mbak Rosa kayaknya mengidap penyakit berbahaya. Dia sering diam-diam pergi ke dokter. Di lacinya penuh obat-obat. Berarti selama ini Teo tahu kalau aku suka pergi ke dokter. Kasihan dia. Dia orang yang paling baik di rumah ini. Dia sangat sayang pada Theo.
Saya tidak kuat melihat akhir semua ini. Mungkin satu kali overdosis bisa mengakhiri semua ini. Maafkan saya, Mbak Rosa. Maafkan saya. Theo, adikku yang malang. Adikku sayang. Kenapa kamu sampai ngelakuin ini semua, Theo? Kenapa kamu gak cerita sama Mbak? Theo, adik Mbak yang baik. Kenapa kamu harus memilih menyerah, Theo? Kenapa kamu memilih nyerah, Theo? Sedih adikku yang ku sayang telah tiada. Ku sedih, oh sedih adikku yang ku sayang telah tiada. Dia teman bercanda, sungguh malang nasibmu. Ku sedih, oh sedih adikku yang ku sayang telah tiada. Hilangnya kasih dan sayang, kurangnya perhatian kedua orang tua, sehingga dia putus asa mengakhiri hidupnya, mengakhiri hidupnya. Dia teman bercanda, sungguh malang nasibmu. Ku sedih, oh sedih adikku yang ku sayang telah tiada. Hilangnya kasih dan sayang, kurangnya perhatian kedua orang tua, sehingga dia putus asa mengakhiri hidupnya, mengakhiri hidupnya. Dia teman bercanda, sungguh malang nasibmu. Ku sedih, oh sedih adikku yang ku sayang telah tiada. Hilangnya kasih dan sayang, kurangnya perhatian kedua orang tua, sehingga dia putus asa mengakhiri hidupnya, mengakhiri hidupnya. Dia teman bercanda, sungguh malang nasibmu. Ku sedih, oh sedih adikku yang ku sayang telah tiada. Ku sedih, oh sedih adikku yang ku sayang telah tiada. Dia teman bercanda, sungguh malang nasibmu. Ku sedih, oh sedih adikku yang ku sayang telah tiada. Kalian mungkin sering dengar Papa dan Mama akan berpisah. Tapi bagaimanapun juga
kalian berdua harus tetap di rumah ini. Mungkin kalian akan menyalahkan Mama. Kalian mau ngomong apa saja Mama terima. Asal kalian tahu saja, selama 22 tahun ini, hidup Mama hampa. Mama seperti hidup hanya karena dipaksa menikah dengan papa kalian. Mama juga ingin hidup bahagia. Mama ingin mencari kesenangan Mama sendiri. Maafkan Mama, karena Mama tidak bisa menjadi ibu yang baik bagi kalian. Sekarang kalian sudah dewasa. Kalian pasti mengerti. Kalian semua boleh menyalahkan Mama, boleh. Asal kalian boleh mengizinkan Mama pergi dari rumah, mengizinkan Mama meninggalkan rumah ini. Izinkan Mama ya. Gita sama Rosa tetap anak Mama sama Papa. Mama sama Papa tetap sayang sama kalian. Yang salah tuh Mama sama Papa. Rosa. Mama egois. Mama tuh udah tua, masih mau bebas. Mama harusnya mikir. Mama gak tahu diri. Kalian semua egois. Saya benci Mama Papa. Gita. Ma, Pa, Rosa nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Cuma Rosa minta, tolong kalian renungkan lagi. Sebenarnya, Theo tuh sengaja bunuh diri. Dia ninggalin surat di bawah bantal. Gita, buka, Gita! 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 Gita, ayo buka, Gita! Dobrak aja, Pak! Tolong cepat, tolong siram sama air! Air!
kita, lebih baik kita anggap aja kalau ini adalah pilihan terbaik dari keadaan kondisi kita yang terburuk. Di luar sana kan masih banyak lagi yang nasibnya lebih buruk dari kita. Ada orang yang punya penyakit yang gak ada obatnya, dan sewaktu-waktu dia bisa meninggal. Nasib kita tuh masih jauh lebih beruntung dari mereka yang ada di sana. Kita masih bisa kuliah karena ada papa. Sekarang kita doain aja. Mudah-mudahan Mama bisa bahagia sama pilihannya. Ya udah, Rosa jalan dulu ya, Mbak. Aldo dulu, Ge. Dia mau pakai mobil apa enggak, ya? Mam, kenapa sih selalu dikaitkan dengan Aldo? Masa pakai mobil sendiri nggak boleh? Sayang, kamu kan tahu kondisinya Aldo bagaimana. Kan sekarang kita ada Pak Sopir. Kamu bisa dianterin dulu atau Aldo dulu, kan bisa diatur. Ya sayang ya? Biar aja, Ma. Nggak apa-apa kok, Ma, kalau Sarah mau pakai.
Aldo? Aldo, ini kamu bajunya udah rapi, berarti kamu mau pergi kan? Aldo cuma mau ke rumah Rosa, Ma. Kan bisa naik bis. Hah? Enggak, jangan, nggak boleh. Itu bahaya buat kamu, nak, nggak boleh. Mama, Aldo nggak apa-apa. Aldo kan harus bisa menyesuaikan diri dengan Rosa. Dia kayaknya risih kalau diajak naik mobil mewah. Aduh, jangan sayang. Doh. Kamu kalau pakai mobil pakai aja ya. Oke, Ma. Aldo berangkat ya. Hati-hati ya, Doh. Oke, Ma. Salam buat Rosa. Iya. Hati-hati. Iya tuh. Woi, lu nabrak orang jangan kabur lu ya. Woi, kabur. Mas, nggak apa-apa mas? Iya mas. Waduh, Masya Allah, gawat nih kalau dia sampai mati. Ayo angkat. Tante, Aldo kenapa Tante? Dia ditabrak Rosa. Terus keadaannya gimana? Dia baik-baik aja kan Tante? Dokter bilang nggak ada yang patah tulangnya Rosa. Tapi dengan penyakit dia pasti menderita. Ma, Aldo kenapa, Ma? Ngapain kamu pakai tanya-tanya segala? Kamu lihat kondisi kakak kamu. Mama kan udah bilang kamu pakai mobil itu berdua. Sekarang lihat akibatnya. Nanti kalau Aldo sudah mati, kamu bisa puas pakai harta papa kamu. Ma, tapi kan Kak Aldo sendiri yang bilang pengen belajar naik bis, pengen menyesuaikan diri dengan Rosa, Ma. Kamu alasan. Kamu udah tahu penyakit kakak kamu. Siapa yang mau sakit begitu? Mama sendiri gak mau punya anak penyakitan. Kalau Mama bisa tukar nyawa Mama buat kesehatan Kak Aldo, akan Mama lakukan. Kamu seharusnya bersyukur untuk kesehatan kamu. Puas kamu sekarang. Tante udah Tante. Sabar ya Tante. Sekarang lebih baik kita pikirin gimana Aldo. Ya Tante ya. Kamu juga. Dalam keadaan kayak gini, kita semua pasti tertekan. Ya, kamu harus ngerti Mama. Iya. Kak Rosa, makasih ya tadi udah belain Sarah. Kak Rosa nggak belain Sarah kok. Tadi Kak Rosa cuma ngomong yang sebenarnya aja. Tapi marah Mama jadi berhenti. Jujur, Sarah memang cemburu sama Kak Aldo. Karena setiap perhatian Mama, dari kecil semuanya untuk Kak Aldo. Kak Aldo dan Kak Aldo. Itu kan karena Kak Aldo kamu lagi sakit. Kalau keadaannya kamu di posisi Kak Aldo, Mama juga pasti kayak gitu. Yang penting kan sekarang kamu gak ditelantarin sama Mama. Biar bagaimanapun juga lebih enak jadi kamu. Kamu pilih mana? Ya kan? Sekarang Kak Rosa cuma bisa bilang, Kak Rosa baru aja ditinggal pergi sama adik Kak Rosa. Mama Kak Rosa pergi, pisah sama Papa. Itu lebih sedih dari apa yang kamu rasain. Dan Kak Rosa itu gak punya saudara, gak punya mama. Jadi kalau disuruh pilih, pasti lebih enak jadi kamu yang sekarang. Iya Kak. Makasih ya Kak. Iya. Oke ya. Dah. I love you. Dah. Hai. Hai. Sarah nggak kuliah? Dia bilang sih hari ini libur. Tadi dia cuma nganter aku doang. Dia aneh deh. Sekarang dia jadi sangat baik kalau sama aku. Mau bilang sih gara-gara kamu katanya. Emang kamu ngomong apa sama dia? Gak mungkin lah, aku gak ngomong apa-apa kok. Rosa, mamaku tahu kalau kamu itu perempuan yang sangat hebat. Dan aku juga tahu kalau kamu itu adalah perempuan yang sangat luar biasa. Kamu tuh bisa aja deh. Aku kesana ya? Iya. Sampai nanti. Dah. Rosa,
Aku minta maaf sama kamu karena selama ini aku tidak mengerti penderitaan kamu. Nggak apa-apa lagi. Itu bukan salah lo kok. Kamu memilih dia karena dia kaya ya? Karena dia membantu pengobatan kamu. Miko, udah deh, jangan mulai lagi. Gue tuh nggak pernah mau ngelibatin orang lain urusan perasaan gue, termasuk keluarga gue. Rosa, jangan marah Rosa. Aku nggak bermaksud membuat marah kamu. Apapun bentuk hubungan kalian, asal dia bisa membuat kamu bahagia dan bisa membantu kamu, aku ikhlas. Karena aku sangat menyayangi kamu. Makasih atas pengertian lo, Mik. Tapi sebenarnya gue juga nggak tahu gimana bentuk hubungan gue sama Aldo. Yang pasti gue cuma bisa bilang kalau kita senasib. Juga menderita penyakit yang sewaktu-waktu bisa bikin dia meninggal. Yang mana? Gitu? Jaga diri kamu baik-baik, Rosa. Ya. Hai. Kamu cantik banget malam ini. Masa? Kamu kenapa sih nggak mau aku jemput? Nggak apa-apa, soalnya nggak enak aja kalau dilihat tetangga dijemput mobil mewah kayak gini. Ya udahlah, kita masuk yuk. Yuk. Aku senang, Rosa, melihat kamu bahagia. Rosa? Aku pengen ngobrol serius sama kamu. Mau ngomong apa? Minggu lalu kan kita udah jadian. Terus? Rosa, penyakit hemofilia aku ini akan aku derita seumur hidup. Dan penyembuhannya juga seumur hidup. Terus? Rosa, kamu ini kenapa sih selalu terus dan terus dan terus? Ya habis kamu ngomongnya juga putus-putus. Aku pengen kamu berpikir lagi tentang keputusan kamu itu. Maksud kamu? Rosa, nggak ada orang yang ingin hidup berdampingan dengan orang yang akan menderita penyakit seumur hidup seperti aku. Aku sayang sama kamu. Tapi aku siap kalau kamu minta bubaran. Aku nggak mau bubaran sama kamu, Dok. Benar? Iya. Semakin ku tahan, semakin meradang. Ingin ku nyatakan yang lama ku pendam, yang lama ku pendam. Semakin ku tahan,
Semakin meradang, semakin ku tahan, semakin meradang, ingin ku nyatakan yang lama ku pendam, yang lama ku pendam. Katakanlah sayang, apa yang kau pendam diriku. Tak sabar, coba kau katakan, coba kau katakan. Semakin ku tahan, semakin meradang. Maukah engkau hidup bersama, menjalin cinta berumah tangga? Dengarlah kasih, dengarlah sayang, permintaanmu aku terima. Betapa bahagia diriku ini. Katakanlah sayang, apa yang kau pendam diriku. Tak sabar, coba kau katakan, coba kau katakan. Semakin ku tahan, semakin meradang. Kita udah sama-sama saling sayang. Kita harus menjalani hubungan ini dengan segala risiko. Dan kita harus siap menghadapi semua kenyataan. Baik itu pahit ataupun manis, buruk ataupun sedih. Rosa, kamu benar-benar membuat saya merasa sangat dicintai dan bahagia. Tapi aku punya satu permintaan sama kamu. Apa? Selama ini, aku selalu siap menerima segala kemungkinan terburuk yang terjadi sama kamu. Dan aku juga mau kamu bisa kayak aku, menerima semua kemungkinan yang terburuk yang terjadi sama aku. Kamu bisa? Rosa, aku siap. Aku sangat siap. Kenapa? Karena kamu juga siap menerima aku apa adanya. Ya? Makasih. Rosa, kamu kenapa, Rosa? Rosa? Kamu kenapa, Rosa? Rosa? Perut aku kejang. Ya udah, kita ke rumah sakit ya. Ayo. Om, tolong Om, dia teman saya, Om. Aldo lebih baik tunggu dulu di luar. Biar temannya Om periksa dulu. Ya. Iya, Om. Makasih, Om. Ya. Dok. Iya. Jangan bilang sama dia. Iya. Tumor? Ya, tapi saya tidak tahu tumor biasa atau kanker, dan saya juga tidak tahu di usus atau lambungnya, karena dia sendiri tidak mau diperiksa. Lalu apa yang harus kita lakukan, dokter? Sebaiknya harus dioperasi. Operasi? Astagfirullahaladzim. Kenapa sih kamu nggak pernah bilang kalau kamu punya penyakit kayak gini? Selama ini kan yang aku lihat tuh, kamu sehat, kuat, selalu gembira. Kenapa kamu nggak pernah bilang? Aku nggak mau kamu tahu.
Penyakit kamu aja udah berat buat kamu. Aku gak mau kamu sedih. Kita kan udah janji untuk menanggung segala sesuatunya bersama-sama. Kamu aja udah baik sama aku. Ini gak adil, tahu nggak? Ini gak adil. Aldo, jangan sedih gitu dong. Kamu tahu apa yang bikin aku kagum sama kamu? Kamu tuh orangnya kuat dan tabah. Walaupun kamu punya penyakit yang berat. Iya, tapi aku gak mau ngelihat kamu punya penyakit kayak begini. Aku juga gak mau lihat kamu sedih kayak gini. Kamu senyum ya. Senyum. Senyum dong. Bagaimana sayang? Seharusnya ada operasi, Ma. Tidak, dia sakit tumor lambung. Kasihan dia. Dia orangnya baik. Iya sayang, Mama tahu. Tapi kamu gak boleh sedih ya. Kamu harus kuat. Kamu harus kuat buat Rosa. Dia butuh dukungan kamu. Kita harus bantu dengan doa. Ya sayang ya. Tapi kalau sampai terjadi apa-apa sama Rosa, gimana, Ma? Aldo kan sayang sama dia. Aldo, bangun sayang. Aldo, tolong, suster tolong. Sayang, kamu harus kuat ya. Kalau kamu sedih, kondisi kamu turun. Jadi Rosa gimana, Ma? Rosa mau dioperasi sayang. Nah, Aldo mau ketemu sama dia. Tapi dia masih diinfus sayang. Ya nggak apa-apa, bawa aja infusannya. Aldo pengen ngobrol sama dia. Aldo ingin memberi semangat sama dia, Ma. Iya sayang. Tunggu ya. Rosa, kamu harus kuat ya, supaya nanti kita bisa sama-sama lagi. Kamu juga harus baik-baik ya, cepat sembuh. Doain aku ya. Iya, aku janji. Aku selalu berdoa buat kamu. Aku sayang banget sama kamu, Rosa. Aku juga sayang banget sama kamu. Semakin ku tahan, semakin meradang. Ingin ku. Bagaimana, dokter? Bagaimana, Dok? Kami masih berusaha karena tumornya sudah menjalar kemana-mana. Sabar. Maka Aldo, Ma. Aldo. Apa? Gak apa-apa, Pak. Aldo nggak apa-apa, Ma. Rosa, kamu orang hebat. Kamu orang baik. Tapi kenapa kamu harus terima yang seperti ini? Aku sayang sama kamu. Tapi aku nggak bisa apa-apa. Aku hanya bisa bantu doa. Miko. Iya, Rosa. Ini aku. Rosa dengar suara aku. Rosa kenal aku.
Miko. Iya. Maafin Rosa ya. Iya. Kamu jaga diri kamu baik-baik ya. Rosa. Maaf Bu, pasien Rosa ingin ketemu saudara Aldo. Aldo, Rosa ingin ketemu kamu. Silakan. Ayo suster. Iya. Sayang. Om Sony bilang sama aku, kamu menderita penyakit ini udah lama. Tapi kenapa kamu nggak pernah ngomong? Ngomong sama aku. Apa yang bisa aku lakuin buat kamu? Aku mau kamu jaga diri kamu baik-baik ya. Hanya kaulah teman hidupku. Tapi aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Ku sayang. Aku kagum sama kamu. Ataupun senang. Karena kamu punya semangat hidup yang tinggi. Dalam susah ataupun senang. Kamu bisa tabah hidup dengan penyakit kamu yang sekarang ini. Aku mau kamu tetap punya semangat kayak gini. Kalau kamu sayang sama aku, yang akan kamu janji ya? Ku sayang ya. Dalam susah ataupun iya, aku janji. Senang. Iya. Dalam sampai kapan? Ataupun senang. Sampai Tuhan nentuin kalau kamu yang menang. Semakin kamu harus ingat, ku tahan. Kita nggak pernah kalah. Semakin kita udah perang melawan rasa sakit kita, ya. Aku sayang sama kamu. Aku juga sayang sama kamu, Rosa. Rosa. Ku pendam. Rosa. Dok, kita sama-sama mencintai dia dari sudut yang berbeda. Tapi kamu lebih beruntung karena kamu mendapatkan cinta dia sampai akhir hidupnya. Kenallah segala yang baik dari dia, ya.